Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Elsa Mayori dari kelompok 2 yang mana akan membahas tentang lembaga keuangan bank syariah. Apa sih yang dimaksud dengan lembaga keuangan bank syariah? Lembaga keuangan bank syariah adalah sebuah lembaga keuangan yang mana memiliki prinsip operasinya berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah Islamiyah, dan juga memiliki operasional lembaga keuangan yang diterapkan pada Islam haruslah menghindari dari yang namanya riba, gharar, dan maisir. Hal-hal tersebut sangatlah diharamkan dan sudah diterapkan dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Tujuan dari lembaga keuangan bank syariah adalah untuk menunaikan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bidang ekonomi dan muamalah, serta membebaskan masyarakat Islam dari kegiatan-kegiatan yang dilarang dalam agama Islam tersebut. Dan untuk melaksanakan tugas dari lembaga keuangan bank syariah tersebut adalah serta memiliki tugas ataupun kewajiban bagi setiap muslim agar bisa menerapkan prinsip-prinsip Islam dalam berekonomi maupun bermasyarakat, dan tentunya sangat diperlukan agar bisa mengobati penyakit dalam dunia ekonomi dan sosial atas apa yang sudah dihadapi oleh masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Natasha dengan NIM 1194042222 akan melanjutkan pembahasan dari saudari Elsa Mayori. Pada tema kali ini saya akan membawakan pembahasan tentang perkembangan perbankan syariah di dunia dan di Indonesia. Dalam perkembangan bank syariah di dunia terdapat 3 tahapan. Yang pertama, tahapan antara tahun 1970 sehingga 1975. Tahapan kedua pada tahun 1976 hingga 1980, dan tahap terakhir dari tahun 1983 hingga sekarang. Menurut Sultan Remi Syahdeini, pendirian Bank Islam modern pertama di kota Mirgamir ini dipelopori oleh Dr. Hamad Al-Najjar. Dengan sistem operasinya berbasis koperasi, kini perbankan syariah sudah menyebar ke berbagai negara hingga negara-negara barat. Yang kedua yaitu perkembangan bank syariah di Indonesia. Dalam perkembangan bank syariah di Indonesia ini menjadi pesat karena di Indonesia termasuk negara muslim terbesar di dunia sehingga memiliki peranan besar dalam membangun ekonomi syariah. Adapun pada tahun 1990, Majelis Ulama Indonesia membentuk kelompok kerja untuk mendirikan Bank Islam di Indonesia. Pada tanggal 18 sampai 20 Agustus 1980, MUI menyelenggarakan lokakarya bunga bank dan perbankan di Carusua Bogor hingga Jawa Barat. Adapun bank syariah yang pertama kali di Indonesia yaitu Bank Muamalat yang berdiri sejak tanggal 1 November 1991. Pada tahun 2021, lahirnya bank terbesar di Republik Indonesia yaitu BSI Bank Syariah Indonesia yang sudah beroperasi pada tanggal 1 Februari tahun 2021 hingga saat ini. Yakni Bank Syariah Indonesia ini hasil dari gabungan dari Bank Mandiri Syariah, Bank BNI Syariah, dan Bank BRI Syariah menjadi satu yang disebut dengan BSI hingga saat ini. Nah, itulah perkembangan dari perbankan syariah dunia dan di Indonesia. Cukup sampai di sini pembahasan dari saya. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Selanjutnya akan dibahas dari saudari Anissa. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari saudari Desi Natasha. Terlebih dahulu, perkenalkan, nama saya Anissa, NIM
119404221104. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang kegiatan usaha perbankan syariah. Sesuai Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah atau prinsip hukum Islam yang diatur oleh Fatwa Majelis Ulama Indonesia tersebut. Nah, kegiatan usaha perbankan itu sendiri meliputi yang pertama, menghimpun dana dalam bentuk simpanan berupa giro. Yang kedua, menghimpun dana dalam bentuk investasi berupa deposito. Yang ketiga, menyalurkan pembiayaan. Yang keempat, memindahkan uang baik untuk kepentingan pribadi maupun untuk kepentingan nasabah. Yang kelima, melakukan kegiatan yang lazim dilakukan di perbankan dan di bidang sosial yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah Islam. Nah, dari kelima kegiatan usaha perbankan syariah tersebut, tidak boleh salah satunya dari itu bertentangan dengan syariat Islam. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan yang terakhir, yaitu larangan perbankan syariah. Larangan perbankan syariah ini terbagi menjadi 3. Yang pertama itu melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan syariat Islam atau dengan prinsip Islam. Kedua, melakukan jual beli saham di pasar modal secara langsung. Dan yang terakhir itu melakukan penyertaan modal. Nah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas kebijakan pengembangan perbankan syariah di Indonesia. Nah, istilah kebijaksanaan atau disebut sebagai polisi seringkali dianggap sama dengan politik oleh kebanyakan orang. Padahal istilah kebijaksanaan ini lebih luas karena dapat dan memang seharusnya bisa dipergunakan di luar konteks politik. Kebijakan lebih sering dan secara luas dipergunakan dalam kaitannya dengan tindakan-tindakan atau kegiatan-kegiatan pemerintah atau perilaku negara pada umumnya. Jadi untuk menentukan kebijakan-kebijakan menyangkut pengaturan dan pendistribusian atau alokasi dari sumber-sumber daya yang dimiliki dalam negara, diperlukan adanya kekuasaan, yaitu power dan kewenangan atau disebut dengan authority yang akan dipakai untuk menentukan kebijakan tersebut. Nah, jadi implementasi kebijaksanaan dapat dipandang sebagai suatu proses melaksanakan keputusan kebijakan. Jadi proses implementasi ini, kebijaksanaan itu sesungguhnya tidak hanya menyangkut perilaku badan-badan administrasi yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program yang menimbulkan ketaatan pada diri kelompok sasaran, melainkan pula menyangkut jaringan-jaringan kekuatan-kekuatan politik, ekonomi, dan sosial yang langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi perilaku dari semua pihak yang terlibat. Dan pada akhirnya berpengaruh pada dampak baik yang diharapkan maupun yang tidak diharapkan. Kemudian selanjutnya di dalam implementasi pengembangan bank syariah, Bank Indonesia, pemerintah telah menentukan sasaran pengembangan perbankan syariah melalui 4 tahap pencapaian pengembangan syariah secara nasional. Tahap tersebut yang pertama adalah pada tahun 2002 hingga tahun 2004, yaitu tahap peletakan landasan pengembangan yang kuat bagi pertumbuhan industri perbankan syariah. Nah, ini fokus aktivitas dalam tahap ini adalah menyusun ketentuan kelembagaan bank syariah dan menyiapkan infrastruktur dasar yang diperlukan untuk pertumbuhan bank syariah tersebut. Kemudian yang kedua, pada tahun 2005 hingga tahun 2019, yaitu tahap penguatan industri, peningkatan daya saing, efisiensi operasi, spesifikasi produk, serta kompetensi dan profesionalisme SDI perbankan syariah. Kemudian yang ketiga, yaitu pada tahun 2010 hingga tahun 2012 adalah tahap untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan operasional perbankan syariah sesuai dengan standar keuangan dan kualitas pelayanan internasional. Kemudian yang keempat adalah pada tahun 2013 hingga tahun 2015, yaitu tahap di mana industri perbankan telah mencapai suatu pangsa yang signifikan untuk memberikan kontribusi dalam sistem perekonomian nasional. Pada saat itu diharapkan telah terbentuk integrasi dan sektor-sektor lainnya, khususnya dengan lembaga keuangan syariah, bukan bank industri pendukungnya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.